Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa nusalli wa nusallimu ala rasulina sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila middin amma ba'd. Sahabat Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah masuk membahas masalah perjalanan kehidupan Abu Bakar As-Siddiq dengan melihat beberapa faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Bahkan dari dalam situ, dari kisah-kisah itu ada sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Kita lihat kelanjutan cerita dari kehidupan sahabat kita Abu Bakar As-Siddiq, umat Rasulullah SAW yang paling mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuk pada kondisi Abu Bakar di tengah-tengah masyarakat kota Makkah. Di bagian pertama kita melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Beliau nama, kemudian ayahnya, kelahirannya, fisiknya, keluarga besar beliau seperti apa, istri-istrinya, anak-anaknya. Jadi anak Abu Bakar As-Siddiq itu ada berapa ya tadi ya? Pertama ada yang namanya Abdullah, kemudian Asma, ini yang pertama, dari istri pertama. Kemudian ada Abdurrahman dan Aisyah, ini dari istri yang kedua. Kemudian ada Muhammad, ini yang dari istri Asma, ya jandanya Ja'far bin Abi Thalib, insyaallah. Kemudian ada lagi yang terakhir Ummu Kulsum yang menikah dengan Thalhah bin Ubaidillah, masya Allah. Asma menikah dengan Zubair ibnu Awwam. Jadi ngumpul dalam keluarga Abu Bakar Siddiq orang-orang yang dijamin surga. Abu Bakarnya sendiri, kemudian siapa? Putrinya Asma, kemudian putrinya Aisyah, kemudian menantunya yaitu Rasulullah SAW, masya Allah. Kemudian menantunya lagi Abdullah bin Zubair bin Awwam, menantunya Zubair bin Awwam. Kemudian menantunya lagi Thalhah bin Ubaidillah. Ya. Thalhah bin Ubaidillah, orang-orang mulia. Rasulullah SAW di situ. Kemudian di situ ada orang-orang yang dijamin surga. Masya Allah. At-tayyibuna lit-tayyibin. At-tayyibun, orang-orang yang at-tayyibatu lit-tayyibin. Perempuan-perempuan yang baik buat laki-laki yang baik. At-tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki yang baik buat perempuan yang baik-baik. Ini sebuah kaidah. Ini keluarga Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana dengan posisi Abu Bakar As-Siddiq di kota Makkah? Nah, ini yang kita lihat. Kalau dari sisi suku, nah sukunya Abu Bakar As-Siddiq suku Quraisy, suku tinggi sekali. Berasal dari kakeknya At-Taimi, Taim. Ya, Taim anak-anak dari Murrah. Ya, anak dari Murrah, berarti termasuk keluarga besar Quraisy, keluarga besar Murrah. Luar biasa. Keluarganya keluarga orang-orang yang mulia. Lalu bagaimana di tengah-tengah masyarakat Makkah Abu Bakar As-Siddiq ini? Kita lihat apa yang dicatat di dalam sejarah. Ya. Para ulama sejarah mencatat ya, bahwa di kota Makkah ini terdapat beberapa tokoh-tokoh besar. Ya, di kota Makkah ada beberapa tokoh-tokoh besar di sini. Siapa mereka? Ya, mereka yang memegang jabatan-jabatan di situ. Ini ibarat sebuah negara.
Ya, di sini ada menteri ini, menteri ini, menteri ini, menteri ini, menteri ini. Dia khusus memegang ini, memegang ini, orang-orang yang berkuasa di sana. Ya, ada orang-orang yang berkuasa di sana. Siapa tokoh-tokoh yang berkuasa di kota Makkah saat itu? Saya akan sebutkan, ingin memberikan gambaran bahwa ini gambaran sosial Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di situ ada Abbas ibnu Abdul Muttalib. Berarti paman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah kota Makkah, Abbas ibnu Abdul Muttalib ini bertanggung jawab pada mengurusi jamaah haji. Jadi ini mereka ini sudah dibagi-bagi tugas. Tokoh-tokoh ini sudah punya tugas-tugas besar di Makkah. Abbas bin Abdul Muttalib bertugas ngurusi jamaah haji. Karena memang itu berasal turun-temurun dari siapa? Dari ayahnya Abdul Muttalib, kemudian dari Hashim, kemudian dari Abdul Manaf. Begitulah mereka turun-menurun mereka ini mengurusi dan melayani jamaah haji. Kemudian di sini ada pula Abu Sufyan ibnu Harb dari keluarga besar Umayyah. Dia bertugas apa? Perang. Abu Sufyan ini urusannya perang. Mengatur perang, terjadi pertempuran di sana, terjadi perang di sana, dia yang membawa bendera. Ini Abu Sufyan. Ya, makanya nanti kita pemirsa semuanya ketika melihat pelajaran sirah nabawiyah pada pembahasan tentang perang Badar, itu pemicunya adalah Abu Sufyan ini. Kemudian yang ketiga, tokoh yang ketiga di Makkah itu ada Al-Harith bin Amir dari suku Naufal. Siapa dia? Dia bertanggung jawab untuk menjaga harta-harta orang Quraisy. Jadi kalau sekarang menteri urusan investasi mungkin kali ya. Ya, dia bertanggung jawab untuk ngurusin ini, investasi, perdagangan, bisnis. Ini Harith ibnu Amir bin Naufal. Harta mereka diurus untuk dagang dan sebagainya. Yang keempat ada Utsman bin Thalhah bin Zam'ah dari suku Bani Asad. Dia kalau istilah kita mungkin ngurusi ini ya, apa namanya, hukum. Ya. Orang-orang yang bermasalah, orang yang konflik, berantem, apa semua, itu mereka mengadunya kepada Utsman bin Thalhah. Nanti Utsman bin Thalhah yang akan menyelesaikan konflik dan permasalahan mereka. Yang kelima, tokoh kelima di Mekah, lah disinilah sahabat kita ini. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Beliau bertugas untuk apa? Menyimpan harta-hartanya orang Quraisy. Kalau tadi ada sosok Harith yang bertugas untuk investasi bisnis. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq bertugas untuk menyimpan harta mereka, khususnya mereka-mereka yang terkena hutang, terkena gharamah, denda. Ya, mereka bayar denda dan mereka bayar utang-utang itu dia dan sejenisnya, lalu disimpan uang-uang itu oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk apa? Untuk disalurkan kepada mereka-mereka fakir miskin yang berhak menerima. Berarti kalau bahasa kita mungkin urusan sosial, ya kan? Ya, bagian dari sosial yang melayani masyarakat miskin, fakir miskin, yang tidak punya. Abu Bakar memiliki dana-dana sosial untuk disalurkan kepada mereka. Orang Makkah ketika menyerahkan hartanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, mereka tidak akan mempertanyakan lagi, atau bahasa kita tidak meminta laporan. Mereka nggak minta laporan. Kenapa? Karena begitu dipercayanya Abu Bakar As-Siddiq di mata orang-orang Quraisy ini. Ada yang bernama Khalid bin Walid yang kita kenal namanya. Kalau Khalid bin Walid urusan peralatan perang. Kalau Abu Sufyan tadi ngurusi pertempurannya, di sono akan terjadi pertempuran dan sebagainya. Khalid bin Walid urusi pergudangannya, ngurusin peperangannya. Ada Umar bin Khattab, ini wafd duta. Nah, dutanya orang-orang Quraisy, Umar bin Khattab. Kemudian ada lagi Safwan bin Umayyah. Dia bertanggung jawab mengurusi berbagai macam bentuk permainan-permainan jahiliyah. Mungkin kalau bahasa kita ya Menteri Pariwisata kali ya, wallahualam. Jadi ngurusin permainan dan sebagainya. Ya, ini orang-orang yang dikenal tokoh besar. Ada lagi namanya Harith bin Qais.
Ya, dia mengurusi pemerintahannya. Ya, ngurusi pemerintahan. Jadi ini orang-orang besar. 9 tokoh besar di kota Makkah. Termasuk di dalamnya adalah Abu Bakar As-Siddiq atau bernama asli Abdullah bin Abu Quhafah atau Abdullah bin Uthman. Jadi termasuk luar biasa. Ya, ini beliau di sisi nasab tinggi, keluarganya terdiri dari orang-orang mulia, di tengah-tengah masyarakat Makkah dipercaya, harta mereka diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq tanpa meminta pertanggungjawaban apapun. Membaginya kepada fakir miskin harta itu. Berarti beliau memiliki akhlak yang luar biasa. Apa itu? Amanah. Ini yang mahal ini. Amanah. Ya. Awal ma tafqiduna min dinikum al-amanah. Kata Rasulullah SAW, yang pertama kali hilang dalam Islam ini amanah. Jadi amanah ini ciri keimanan seseorang. Kemudian apa itu? Kepedulian dengan fakir miskin. Kepedulian terhadap fakir miskin. Jiwa sosial, menolong, ta'awun, empati terhadap masyarakat. Ini dimiliki oleh sahabat kita Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi panutan kita semuanya. Lihat nilai-nilai yang ada dalam diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian berarti kesimpulannya dari sini apa? Kesimpulannya adalah Abu Bakar As-Siddiq ini termasuk tokoh terhormat di kota Makkah. Beliau termasuk tokoh yang sangat dihormati di kota Makkah. Sisi yang kedua di kota Makkah berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq adalah beliau dikenal di zaman itu sebagai seorang yang alim tentang nasab, turunan. Ya, kita tahu orang Arab itu kan perhatian dengan masalah keturunan. Kamu anaknya siapa? Oh, ayah saya namanya ini, kakak saya namanya ini, kakek saya namanya ini, kami dari keluarga besar ini. Oh, berarti kamu ada hubungan kerabat dengan fulan. Karena fulan itu kakeknya dia, namanya kakeknya berasal. Begitulah seterusnya. Mereka urai itu talinya, diurai sehingga mereka mengetahui mana keluarga besar mereka untuk menjalin sebuah silaturahim. Terkadang istilah kita ini orang Jawa bilang, orang Jawa Timur bilang ya, kepaten obor kata orang Jawa Timur. Artinya apa? Obornya ini mati. Sehingga kita ini sudah tak kenal saudara kita ini yang mana. Keputus jalurnya, tidak ada yang mengetahui jalur-jalur ini, sudah tidak ada yang tahu. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di mata masyarakat Makkah dikenal sebagai orang yang alim tentang nasab, keturunan-keturunan ini. Sampai disebutkan sebuah riwayat, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lihat ini riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Dan disebutkan pula oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir. Bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Abu Bakar As-Siddiq. Inna Aba Bakrin a'lamu Quraisyin bi ansabiha. Abu Bakar As-Siddiq itu adalah tokoh Quraisy penduduk Makkah yang paling faham tentang nasab-nasab orang Makkah. Jadi ibaratnya begini, kalau ada orang Makkah lewat, nanya, kamu siapa namanya? Oh, saya Fulan. Bapakmu siapa namanya? Ayah saya namanya Fulan. Kakekmu siapa namanya? Kakek saya namanya Fulan. Nah, nyambung. Oh, berarti kakekmu ini. Kamu berasal dari keluarga ini. Pamanmu tinggal di sana, bibikmu tinggal di sana, kamu keluarga di sana, kamu punya sepupu sono. Hafal Abu Bakar Siddiq. Dari mana beliau tahu? Dari jalur-jalur nasab keturunan. Subhanallah. Apa manfaatnya? Ya tentu manfaatnya untuk jalin silaturahim. Silaturahim ini ibadah mulia. Kan ibadah mulia. La yadkhul jannata qati' rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Dan silaturahim memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak sekali. Ya sampai disebutkan oleh Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin. Nanti silahkan lihat di sana hadis-hadis tentang keutamaan silaturahim. Kemudian keutamaan yang ketiga dari Abu Bakar As-Siddiq, ini sebelum Islam. Kita bicara sebelum Islam. Ya. Yang pertama tadi tokoh yang terkenal di Quraisy,
Ini di tengah sosial masyarakat. Tokoh terkenal di Quraisy, terpercaya. Kemudian yang kedua dikenal oleh orang yang sangat paham tentang nasab-nasab dan keturunan. Yang ketiga, beliau dikenal sosok tajir kebir, seorang pedagang besar di sana. Ya, Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai seorang pedagang besar. Kita tahu orang Makkah ini memang tipenya tipe pedagang Makkah ini. Beda dengan Madinah ya. Madinah didominasi dengan petani kurma, mereka perkebunan. Sedangkan Makkah ini ya tipe mereka ini tipe pedagang. Artinya apa? Mereka pergi ke negara sana untuk berdagang, untuk ngambil barang dagangan dijual di sini, ngambil dari sana. Artinya kalau seseorang sudah disebut bahwa dia seorang pedagang, berarti kalau bahasa kita petualang dia. Ya, di samping memang pedagang berarti yang kedua dia petualang. Artinya apa? Sudah menjelajah, dia penjelajah. Abu Bakar masuk ke negeri mana saja. Masuk ke kota mana saja beliau masuki. Karena memang beliau seorang pedagang besar. Ya, pindah dari satu kota ke kota, pindah dari satu kota ke kota. Tak heran ketika beliau menjadi pemimpin menggantikan Rasulullah SAW. Jadi khalifah ketika beliau menunjuk pasukan perang, nanti kita akan kisahkan itu, ini yang seru ya. Beliau memerangi orang-orang murtad, memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat, memerangi para nabi palsu. Beliau tahu area-areanya. Sepertinya beliau itu memegang peta geografis pada negara-negara itu. Ya, kalau bahasa kita ya mungkin sekarang pakai planet, sudah mengetahui oh ini peta ini, Pak. Kalau sekarang pakai Google Map dan sebagainya ya. Tapi Abu Bakar tidak, karena pengalaman beliau seorang pedagang. Sehingga mengarahkan pasukan-pasukan perang itu, ada 12 pasukan perang dibentuk oleh Abu Bakar Siddiq. Semua diarahkan, kamu lewat sini, yang ini lewat sini, ini lewat sini, jangan lewat sana. Ini menaklukkan negeri Persia, Khalid bin Walid, kamu lewat sana, Kakak bin Amr melewati sana, kamu melewati sini. Membentuk 4 pasukan untuk dikirim kepada Syam, yang ini ke sana, yang ini sana, lewat sini. Sepertinya peta negara-negara ini sudah ada di hadapan beliau. Kenapa ini semua terjadi? Ya karena memang basicnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan itu adalah seorang pedagang dulunya, di mana beliau itu pindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain. Dalam artian Abu Bakar As-Siddiq itu orang punya uang, punya harta. Nanti kita lihat jasa besar beliau membebaskan para budak. Ya, subhanallah. Kana ra'su malihi arba'ina alf dirham. Modal yang beliau gunakan untuk berdagang itu berapa? Ra'su malihi arba'ina alf dirham, yaitu 40.000 dirham. Itu modal awal beliau buat dagang. Ya, dan beliau dikenal itu tadi tengah masyarakat sebagai orang yang dermawan, bukan sekedar dagang terus konotasi pelit ya, tidak, tapi beliau dagang tapi seorang yang sangat dermawan sekali. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq dikenal di masyarakat sebagai sosok yang disayang dan dihormati oleh penduduk Makkah. Kenapa? Itu tadi, memiliki akhlak mulia, dermawan, peduli dengan fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, orang lemah. Kemudian rajin silaturahim karena beliau tahu ya, rajin silaturahim, santun, lembut, amanah. Menjadikan masyarakat itu cinta sama Abu Bakar As-Siddiq, sayang sama Abu Bakar As-Siddiq. Inilah pelajaran buat kita bahwa akhlak mulia itu pasti akan melahirkan kemuliaan. Masyarakat akan sayang dan hormat sama orang yang memiliki akhlak mulia. Bukan berarti kita ini umat Islam disuruh berakhlak mulia agar dicintai masyarakat, tidak. Kita berakhlak mulia agar dicinta Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ridho, hidayah dari Allah, surga tujuan kita.
Tapi buah dari itu semua pasti akan menjadikan masyarakat di sekitar akan cinta dan sayang kepada orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam. Orang yang di masa jahiliyahnya itu memiliki akhlak mulia, pasti ketika berada di dalam Islam semakin mulia ketika dia memahami Al-Quran dan hadis. Subhanallah. Jadi sahabat Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau orang itu akhlaknya buruk, peranginya buruk, tutur katanya nggak ada santun-santunnya sama orang, nggak ada ramah-ramahnya, udah begitu pelit, bin medit, bin bakhil, sudah dia luar biasa, ngumpul jadi satu dalam dirinya, apa iya masyarakat itu suka sama dia? Mungkin ada orang yang dekat dengan dia, tapi ibarat pepatah kita mengatakan ada udang di balik peyek. Jadi orang dekat itu karena ada sesuatu yang dia harapkan. Bukan karena memang simpatik dengan akhlaknya, murni dari dalam diri mereka. Tidak. Jadi ada udang di balik peyek. Mereka ini suka sama dia. Mungkin karena hartanya, mungkin karena takut dia punya jabatan, mungkin dia punya seorang militer dan sebagainya. Maaf, dia orang yang beringas, dia takut dengan kekerasan dia. Tidak, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang Islam yang tulus adalah ketika orang Islam di sekitarnya merasa nyaman dan enjoy dari tutur kata dan perbuatannya. Ini sebuah pelajaran yang luar biasa pada diri sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sisi lain dari sosial masyarakat yang ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq. Dikatakan apa? Abu Bakar As-Siddiq ini di tengah masyarakat jahiliyah yang notabene mereka itu adalah peminum minuman keras. Minum minuman keras itu kayak air putih. Mereka minum. Kayak air putih aja itu minuman keras. Tapi Abu Bakar As-Siddiq saat itu lam yashrabil khamra fil jahiliyah qat, tidak pernah minum minuman keras sama sekali. Apa buktinya? Kita lihat komentar dari Aisyah, putri beliau sendiri, ya, radhiyallahu taala anhuma, yang disebutkan oleh dalam buku Sirah wa Hayatis Siddiq oleh Majdi Fathi. Dinukil oleh penulisnya yaitu Dr. Ali bin Muhammad Sallabi. Aisyah mengatakan, harrama Abu Bakar al-khamra ala nafsi. Abu Bakar As-Siddiq mengharamkan minuman keras pada dirinya. Falam yashrabha fi jahiliyatin wala fi Islam. Beliau tidak pernah minum minuman keras ini baik di masa jahiliyah apalagi di dalam Islam, sama sekali tidak. Ya. Wa dzalika annahu marra bi rajulin sakran. Suatu hari, ada cerita menarik di sini. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq ini melewati seorang laki-laki yang lagi mabok. Karena mabok gitu ya, dia mabok sempoyongan, kemudian tangannya dia berada di sampah, kemudian tangannya dia diletakkan di sampah. Maksud dia mungkin dikira makanan kali ya. Lalu dia mengambil sampah itu, fa idza wajada rihaha sarafaha. Jadi lalu dia ngambil sampah, mungkin maksud dia makanan, mau dia makan, ketika masuk mendekati hidungnya bau, lalu dia buang itu sampah. Abu Bakar mengatakan, inna hadza la yadri ma yasna. Orang yang mabuk itu tidak tahu apa yang dia perbuat. Wa huwa yajidu rihaha fahamaha. Tapi ketika mencium baunya dia tinggal. Ini unik ya orang mabuk itu. Di dalam riwayat yang lain, Aisyah mengatakan, taraka huwa wa Utsman syurbal khamri fil jahiliyah. Umar bin Khattab, Abu Bakar dan Utsman bin Affan, dua-duanya sahabat yang tidak pernah minum minuman keras. Abu Bakar sama Utsman, dua-duanya tidak pernah minum minuman keras sama sekali. Ketika seseorang bertanya, apakah engkau minum minuman keras di masa jahiliyahmu, wahai Abu Bakar? Beliau menjawab, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Lalu si penanya itu mengatakan, kenapa engkau berlindung kepada Allah dari minuman keras? Kuntu asunu irdi, saya menjaga kehormatanku dari minuman-minuman keras ini. Wa ahfadhu muru'ati, dan saya menjaga kehormatan diriku. Man syaribal khamra kana mudayyi'an li'irdihi wa muru'ati. Siapa yang mengkonsumsi minuman keras, dia merusak kehormatan dirinya.
Lihat kalimat indah belakang ini. Orang yang meminum minuman keras, narkotik, psikotropika yang lain, bahan adiktif yang lainnya, jenis-jenis ini semua, sebetulnya dia merusak dirinya sendiri, merusak kehormatan dia, merusak akalnya, dan merusak masyarakat. Luar biasa. Kemudian apa kemuliaan lagi yang ada di Abu Bakar As-Siddiq di sosialnya? Beliau lam yasjud li sanam. Kita tahu ini masyarakat jahiliyah, minum minuman keras, penyembah berhala, banyak di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Setiap suku ada berhala, ini Lata, Uzza, Manat. Suku besar-besar punya berhala-berhala. Sehingga menyembah berhala itu menjadi kebiasaan mereka. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an lam yasjud li sanamin qat. Abu Bakar tidak pernah sujud menyembah berhala sama sekali. Ada sebuah cerita menarik berkaitan dengan hal ini. Suatu hari ayah beliau, Abu Quhafa tadi itu, mengajak Abu Bakar ke tempat penyembahan berhala. Di situ berhala, kemudian banyak orang duduk di situ atau menyembah, sujud dan sebagainya. Abu Bakar As-Siddiq diajak ke situ oleh ayahnya. Lalu ayahnya mengatakan, ini berhala dari emas, ini berhala dari ini berhala dari ini. Maka mereka ini meminta kepada para berhala-berhala ini. Abu Bakar As-Siddiq berdiam lalu menggunakan akal sehatnya. Beliau mengatakan, inni ja'iun fa'at'imni. Wahai berhala-berhala yang disembah oleh masyarakat, saya lapar, kasih saya makan. Diam, namanya patung. Kemudian inni arin faksini, saya nggak punya pakaian, kasih saya pakaian. Nggak jawab. Lalu Abu Bakar Siddiq mengambil batu lalu dilempar batu itu berhala. Jadi inilah akal sehat. Ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam kondisi fitrah, suci, bersih, bertauhid, tidak suka sama berhala. Syirik-syirik seperti ini tidak suka. Menyembah berhala, menyembah patung, menyembah kuburan, klinik, benda apa. Orang fitrah sebenarnya tidak suka dengan hal ini seperti semuanya. Kenapa kok saya meminta ini semuanya? Inilah akal sehat yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Menjadikan beliau itu sosok yang mulia. Ya, sosok yang mulia. Ya, ini kisah radhiyallahu ta'ala anhu sebelum Islam. Simpulannya, sebelum Islam saja beliau itu sudah mulia. Persis seperti hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh para ulama hadis, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islami idza faquhu. Orang yang paling mulia di masa jahiliyah nanti akan menjadi orang paling mulia di dalam Islam. Idza faquhu, kalau dia memiliki fiqh, kalau dia memiliki ilmu. Subhanallah. Jadilah kita, ini nasihat buat saya pribadi, jadilah saya dan kita semua menjadi orang-orang yang mulia. Dengan akal sehat yang Allah berikan, dengan hati ini, fitrah kita. Kita tumbuhkan akhlak yang mulia. Kita belajar Islam agar kita semakin menjadi hamba yang mulia. Ini yang bisa kita sampaikan pada bagian kedua cerita Abu Bakar As-Siddiq ini. Nanti kita akan masuk pada bagian yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq di masa Islam. Wallahu a'lam shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.